Anak-anak, kita jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1 yang akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Selamat menyimak. Usaha atau disimbolkan dengan huruf W. Pengertian usaha sehari-hari berbeda dengan usaha yang dimaksud pada ilmu fisika. Jika kita menggeser lemari dan tidak berhasil, maka orang sering mengatakan yang penting sudah ada usaha, walau almari tidak berpindah tempat. Namun, pada fisika dianggap tidak melakukan usaha karena almari tidak berhasil pindah kedudukan atau usaha yang dilakukan bernilai 0. Perhatikan gambar. Anak mendorong dinding tembok. Seberapapun kuatnya, dinding tembok tidak akan pernah bergeser. Maka usaha anak tersebut adalah 0. Kemudian ada bapak mendorong meja sehingga meja bergeser sejauh 3 meter. Karena ada pergeseran tempat, perpindahan tempat, maka terjadi usaha karena meja pindah tempat. Nah, dengan demikian secara konsep kalian sudah bisa memahami. Usaha terjadi bila ada pergeseran atau perpindahan tempat dari benda. Usaha atau W dalam IPA bernilai lebih besar dari 0 bila gaya F yang bekerja pada benda menghasilkan perpindahan. Lihat, balok ditarik dengan gaya F sehingga balok berpindah sejauh delta S. Maka nilai usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Satuannya adalah Joule. W usaha, Joule, F gaya, Newton, delta S jarak perpindahan meter satuannya. Contoh soal. Dan contoh soal ini sama seperti yang ada di buku teks kalian untuk mapel IPA kelas 8. Lani mendorong rak dengan gaya 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak yang lain dengan gaya 400 Newton dan rak tersebut pindah sejauh 400 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Kita jawab. Pertama kita tulis diketahui dulu. Gaya yang diberikan Lani 100 Newton. Gaya yang diberikan Siti 400 Newton. Jarak perpindahan yang dilakukan Lani 10 meter. Dan delta S atau jarak yang dilakukan oleh Siti sebesar 40 meter. Maka usaha yang dilakukan Lani adalah W Lani sama dengan F kali delta S. Dan kita ganti angka menjadi 100 kali 10 sama dengan 1000 Joule. Demikian juga untuk W Siti sama dengan F kali delta S. Kita ganti angka 400 kali 40 sama dengan 16.000 Joule. Dengan demikian kalian harus menghafalkan rumus tentang usaha, yaitu W sama dengan F kali delta S, tentunya juga dengan maknanya. Contoh, Rudi menarik gerobak sampah seberat 500 Newton sejauh 60 meter dengan gaya tarik sebesar 1500 Newton. Berapakah nilai usaha yang dilakukan Rudi? Kalian hitung dengan rumus W sama dengan F kali delta S, namun abaikan tentang berat gerobak karena faktor ini tidak berpengaruh terhadap usaha. Hanya sebagai keterangan tambahan yang tidak memiliki makna dalam menghitung usaha. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Daya P atau laju energi. Daya P atau laju energi adalah menyatakan banyaknya energi yang dikeluarkan atau dihasilkan setiap sekon. Karena itu, daya dapat dituliskan dalam bentuk persamaan P sama dengan W per T dengan satuan watt.
dengan keterangan P sama dengan daya watt, W energi joule, T waktu dalam satuan sekon. Sekarang kita bandingkan berapa daya atau laju energi yang dikeluarkan oleh Lina dan Siti tadi pada contoh sebelumnya jika Lina dan Siti sama-sama mendorong dalam waktu 2 sekon, mendorong rak dalam waktu yang sama 2 sekon. Berapa daya masing-masing? Kita hitung sekarang. W-nya Lani sama dengan ketemu 1000 joule dan waktunya 20 sekon. Maka daya yang dihasilkan oleh Lani P sama dengan W per T, 1000 joule dibagi 20 sekon sama dengan 50 watt. W Siti sama dengan 16.000, waktunya juga sama 20 sekon. Maka P-nya sama dengan W per T sama dengan 16.000 joule per 20 sekon sama dengan 800 watt. Nah, kerjakan soal berikut ini pada buku tulis kalian dan silahkan di screenshot. Jadi supaya kalian bisa mempelajarinya dan membacanya lebih lama, silahkan untuk di screenshot pada layar. Kita lanjutkan. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan usaha atau kerja. Kegiatan membuka tutup botol, mencabut paku, memotong kertas, memotong kuku, memindah barang, membutuhkan alat agar tujuan dapat tercapai dengan mudah. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Lihat, ini adalah katrol tunggal dan disebut sebagai katrol tunggal tetap. Seperti ketika kita menimba air dengan kerekan. Nah, gaya yang bekerja kepada beban hanya satu untuk mengangkat. Dan itu nilainya sama dengan gaya yang menarik, F ke bawah itu. Karena gaya yang mengangkat beban hanya satu, maka keuntungan mekanisnya cuma satu nilainya. Artinya nilai kuasa dengan beban sama. Maksudnya jika bebannya 100, maka untuk menarik dibutuhkan juga gaya senilai 100. Itu arti dari KM sama dengan 1. Sekarang lihat ini, katrolnya berbeda konstruksinya dengan yang pertama. Ini disebut katrol tunggal bergerak. Mengapa bergerak? Karena ketika kita mengangkat beban, katrolnya ikut naik, bergerak. Nah, lihat ada dua gaya yang bekerja untuk mengangkat beban tersebut. Gaya 1, gaya 2. Karena ada dua gaya, maka keuntungan mekanisnya 2. Jadi keuntungan mekanis itu dihitung dari berapa jumlah gaya yang mengangkat. Nah, keuntungan mekanisnya 2. Artinya kuasa itu nilainya setengah beban. Kuasa nilainya setengah beban, arti KM-nya 2. Tolong untuk diingat. Lihat gambar ini, katrol majemuk. Ada katrol majemuk untuk mengangkat beban dan kita lihat gambar. Ada 3 gaya yang dipakai untuk mengangkat beban, F1, F2, dan F3. Karena ada 3 gaya yang mengangkat, maka KM-nya adalah 3. KM3 itu maknanya bahwa kuasa itu nilainya sepertiga beban. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari penjelasan lebih lanjut. Berapakah keuntungan mekanis dari sistem katrol di bawah ini? Yang pertama, kita lihat gambar. Ada 2 gaya yang mengangkat beban. F1, F2. Artinya bahwa KM-nya berarti 2. KM2 itu berarti bahwa bila bebannya 50, maka kuasanya untuk menarik setengahnya dari 50, yaitu 25. Lihat gambar sistem katrol berganda. Ada berapa gaya yang dipakai untuk mengangkat beban? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gaya yang dipakai.
untuk mengangkat beban, berarti nilai KM-nya adalah 4. Kalau KM-nya 4, maka jika bebannya bernilai 100 Newton, gaya untuk mengangkat adalah seperempatnya dari beban itu, yaitu 25 Newton. Semoga kalian bisa pahami. Ingat, nilai keuntungan mekanis tergantung berapa jumlah gaya yang mengangkat. Perhatikan gambar ini. Kalian harus mengetahui ada beban 40 Newton ditarik ke atas. Berapa jumlah gaya yang mengangkat beban, kalian hitung sendiri. Kalau bebannya 40 Newton, KM-nya berapa? Lantas berapakah gaya untuk mengangkat? Demikian juga dengan gambar ini, sistem ini. Ada beban 500 Newton ditarik dengan katrol 4 yang disusun seperti itu. Kalian hitung dulu berapa nilai dari keuntungan mekanisnya dengan cara menghitung jumlah gaya yang mengangkat. Lanjut. Roda berporos. Ini adalah hubungan antar gear sepeda. Porosnya di mana? Inilah porosnya. Ini adalah ban mobil dan motor. Di mana porosnya? Ini porosnya, ini porosnya. Ini adalah ban sepeda atau roda yang lebih besar. Ini porosnya. Poros roda memiliki peran penting agar pertama memudahkan roda berputar dan kedua gerak menjadi lebih cepat. Jadi poros itu untuk meminimalisir gesekan agar roda mudah berputar. Bidang miring. Perhatikan ada bidang miring. Benda berada di bidang miring. Benda itu memiliki berat W. Karena gravitasi bumi tentunya ditarik dengan gaya F sepanjang bidang miring. Lantas ini adalah panjang sisi miringnya dari bawah sampai ke atas. Dan ini adalah panjang sisi tegaknya. Nah, keuntungan mekanis bidang miring itu dirumuskan sebagai panjang sisi miring dibagi panjang sisi tegak. Diingat, keuntungan mekanis bidang miring adalah panjang sisi miring dibagi sisi tegak, S dibagi H. Lantas, atau juga panjang sisi miring dibagi sisi tegak itu sama dengan berat beban dibagi kuasa untuk menarik beban, W per F. Ini juga harus kalian hafalkan. Contoh soal. Ada bidang miring seperti tadi. Panjang sisi miringnya 9 meter, panjang sisi tegak 3 meter, berat beban 60 Newton. Berapa gaya untuk menarik beban agar bisa naik ke atas dengan gaya gesek yang diabaikan? Diketahui S 9 meter, H 3 meter, W 60 Newton. Kita tahu KM-nya nanti bisa dihitung dari S per H. Kita pakai langsung persamaan yang tadi. S per H sama dengan W per F. Lantas kita ganti angka 9 per 3 sama dengan 60 per F. Lantas perkaliannya menjadi pembilang di sisi kiri kali penyebut di sisi kanan, 9 kali F sama dengan pembilang di sisi kiri dikalikan penyebut di sisi pembilang di sisi kanan dikalikan penyebut di sisi kiri, 60 kali 3. Maka F sama dengan 60 kali 3 dibagi 9. Dan itu sama dengan 20 Newton. Sekarang perhatikan, bila sisi miringnya mempunyai sisi tegak 4 meter dan bidang miringnya berapakah jika keuntungan mekanisnya 1,25? Jika keuntungan mekanis dari bidang miring pada gambar di samping adalah 1,25, maka berapakah panjang dari sisi miring? Kita tahu H4 karena sisi tegak, lantas KM-nya 1,25. Nah, KM sama dengan S per H. KM-nya kita ganti angka 1,25. S tetap ditulis S, hanya diganti angka 4. Maka nilai S sama dengan 1,25 kali 4 sama dengan 5 meter. Demikian untuk menghitung tentang perumusan dari sisi
bidang miring. Lantas, apa saja sih alat-alat yang bekerja berdasarkan bidang miring? Yang pertama baut. Kita lihat baut itu alurnya adalah miring, sehingga alur itu miring yang menyebabkan baut bisa masuk ketika kita putar ke kanan. Alurnya miring, tidak alur yang datar. Tangga di rumah atau di tempat mall ada bidang miring. Alat pahat itu adalah bentuknya miring supaya mudah untuk memecah kayu. Kemudian kampak juga begitu, adalah bentuknya bidang miring pada bagian ujungnya. Dan tutup toples alurnya juga adalah bidang miring. Demikian penjelasan PJJ kali ini tentang usaha dan pesawat sampai pada bidang miring. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom dengan teliti. Selamat belajar dan salam sehat.